Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Cahyani, NIM F341810. Di sini saya akan menjelaskan salah satu produk agroindustri berbasis ubi kayu, yaitu tapioka. Pokok bahasan yang akan disampaikan mengenai produk tapioka yaitu definisi, komposisi, proses pembuatan, kriteria mutu produk, metode analisis, dan standar produk komersial. Yang pertama adalah definisi tapioka. Tapioka merupakan pati yang diekstrak dari singkong. Dalam memperoleh pati dari singkong, harus mempertimbangkan usia atau kematangan dari tanaman singkong. Tapioka dibuat dari hasil penggilingan ubi kayu yang dibuang ampasnya. Ubi kayu tergolong polisakarida yang mengandung pati dengan kandungan amilopektin yang tinggi. Nah, tapioka banyak digunakan pada pembuatan makanan atau kue. Pada industri pangan, tepung tapioka digunakan sebagai bahan pengental dan bahan pengikat, seperti dalam pembuatan puding, sup, makanan bayi, es krim, pengolahan sosis daging, industri farmasi, dan lain sebagainya. Tapioka juga berfungsi sebagai bahan pengenyal pada pembuatan bakso dan bahan baku pembuatan kerupuk sehingga dihasilkan kerupuk yangnya. Tapioka memiliki sifat mudah mengembang dalam air panas. Selanjutnya adalah komposisi tapioka. Sebagian besar komposisi tapioka adalah karbohidrat dikarenakan tapioka terbuat dari ekstraksi pati singkong atau ubi kayu. Tapioka terdiri dari air sebesar 9%, karbohidrat 84,%, protein 1,1%, dan lemak 0,5%. Proses pembuatan tapioka. Tapioka dibuat melalui beberapa proses tahapan, yaitu pengupasan dan penimbangan, pencucian, pemarutan, penyaringan, pengendapan, dan pengeringan. Yang pertama, daging ubi kayu atau singkong dipisahkan dari kulitnya dengan cara dikupas, sekaligus dilakukan sortasi. Daging ubi kayu dan kulit singkong ditimbang dengan cara terpisah. Selanjutnya, daging ubi kayu dicuci sampai bersih di dalam bak yang berisi air untuk memisahkan kotoran yang menempel pada ubi kayu. Daging ubi kayu diparut secara manual menggunakan parutan biasa sampai halus menjadi bubur umbi. Umbi yang sudah diparut ditimbang kembali, kemudian ditambahkan air sehingga terbentuk bubur dan diremas-remas agar pati lebih banyak yang terlepas dari sel umbi. Selanjutnya, bubur umbi kemudian disaring dengan kain saring sehingga pati lolos dari saringan sebagai suspensi pati dan serat tertinggal pada saringan. Suspensi pati yang diperoleh kemudian ditampung pada wadah pengendapan. Lalu suspensi pati hasil ekstraksi tersebut diendapkan di dalam wadah pengendapan selama 12 jam. Pati akan mengendap sebagai pasta. Lalu yang terakhir, cairan di atas endapan dialirkan dan ditampung di dalam wadah yang lain, dan pasta dikeringkan dengan alat pengering atau oven sampai kadar air di bawah 14%. Produk yang telah kering atau tepung kasar kemudian digiling sampai sekurang-kurangnya 80 mesh menjadi tepung tapioka. Baik, kita beralih ke kriteria mutu produk. Menurut Badan Standarisasi Nasional SNI nomor 3451 tahun 2011 tentang tapioka, berikut adalah kriteria mutu produk tapioka yang harus dipenuhi. Yang pertama, keadaan, yang terdiri dari bentuk, bau, dan warna. Bentuk dari tapioka berupa serbuk halus, bau normal, dan berwarna putih khas tapioka. Yang kedua, kadar air maksimal 14%, abu maksimal 0,5%, serat kasar maksimal 0,4%,
kadar pati minimal 75%, derajat putih minimal 91, derajat asam maksimal 4 ml NaOH 1 normal per 100 gram. Cemaran logam yang terdiri dari kadmium, timbal, timah, dan merkuri. Kadmium maksimal 0,2 mg per kg, timbal maksimal 0,25 mg per kg, timah maksimal 40 mg per kg, dan merkuri maksimal 0,05 mg per kg. Selanjutnya cemaran arsen maksimal 0,5 mg per kg. Kemudian ada cemaran mikroba yang terdiri dari angka lempeng total, Escherichia coli, Bacillus cereus, serta kapang. Angka lempeng total dalam 35 derajat Celcius selama 48 jam maksimal 1 kali 10 pangkat 6 koloni per gram. Escherichia coli maksimal 10 APM per gram, Bacillus cereus kurang dari 1 kali 10 pangkat 4 koloni per gram, dan kapang maksimal 1 kali 10 pangkat 4 koloni per gram. Baik, selanjutnya adalah metode analisis yang digunakan untuk menentukan kriteria mutu produk yang sudah dijelaskan sebelumnya menurut SNI nomor 3451 tahun 2011. Yang pertama, bentuk. Prinsipnya pengamatan contoh uji dengan indera penglihatan dan indera peraba yang dilakukan oleh panelis yang mempunyai kompetensi pengujian organoleptik. Yang kedua, bau. Pengamatan contoh uji dengan indera penciuman yang dilakukan oleh panelis yang mempunyai kompetensi pengujian organoleptik. Warna. Pengamatan contoh uji dengan indera penglihatan yang dilakukan oleh panelis yang mempunyai kompetensi pengujian organoleptik. Lalu yang keempat ada kadar air. Dengan prinsip kadar air dihitung berdasarkan bobot yang hilang selama pemanasan dalam oven pada suhu 130 plus minus 3 derajat Celcius. Selanjutnya adalah abu. Abu dihitung berdasarkan bobot abu yang terbentuk selama pembakaran dalam tanur pada suhu 550 derajat Celcius sampai terbentuk abu berwarna putih. Kemudian serat kasar. Serat kasar adalah bagian yang tidak dapat dihidrolisis oleh asam sulfat 1,25% dan natrium hidroksida 3,25%. Bagian tersebut dihitung secara gravimetri. Selanjutnya adalah kadar pati. Hidrolisis karbohidrat menjadi monosakarida yang dapat mereduksi Cu2+ menjadi Cu+. Kelebihan Cu+ dapat dititar dengan cara iodometri. Yang kedelapan, derajat putih. Pengukuran refleksi sinar contoh dengan standar MGO. Selanjutnya, derajat asam yang dianalisis dengan pelarutan asam-asam organik dalam contoh dengan menggunakan pelarut organik tertentu, yaitu alkohol 95%, dilanjutkan dengan penitaran dengan basa NaOH. Kemudian, cemaran logam, yang pertama ada kadmium dan timbal. Destruksi contoh dengan cara pengabuan kering pada suhu 450 derajat Celcius, dilanjutkan dengan pelarutan dalam larutan asam. Logam yang terlarut dihitung menggunakan alat spektrofotometer serapan atom dengan panjang gelombang maksimal 228,8 nanometer untuk kadmium dan 283,3 nanometer untuk timbal. Selanjutnya timah. Contoh didestruksi dengan HNO3 dan HSL, kemudian ditambahkan KCl untuk mengurangi gangguan. SN dibaca menggunakan spektrofotometer dengan serapan atom dengan panjang gelombang maksimal 235,5 nanometer dengan nyala oksidasi N2O-C2H2. Lalu merkuri. Reaksi antara senyawa merkuri dengan NaBH4 atau SnCl2
Dalam keadaan asam akan membentuk gas atomik Hg. Jumlah Hg yang terbentuk sebanding dengan absorban Hg yang dibaca menggunakan SSA tanpa nyala dengan panjang gelombang maksimal 253,7 nanometer. Selanjutnya, cemaran arsen. Contoh didestruksi dengan asam menjadi larutan arsen. Larutan AS5+ direduksi dengan Ki menjadi AS3+, dan direaksikan dengan NaBH4 atau SnCl2 sehingga terbentuk ASH3 yang kemudian dibaca oleh SSA dengan panjang gelombang maksimal 193,7 nanometer. Selanjutnya adalah angka lempeng total. Pertumbuhan bakteri mesofil aerob setelah contoh diinkubasikan dalam pembenihan yang sesuai selama 48 jam pada suhu 35 ±1 derajat Celcius. Lalu Escherichia coli yang dianalisis dengan pertumbuhan Escherichia coli ditandai dengan terbentuknya gas pada tabung Durham. Selanjutnya, Bacillus cereus. Pertumbuhan bakteri Bacillus cereus ditandai dengan terbentuknya koloni eosin merah muda penghasil lesitinase yang diikuti dengan uji penegasan pada berbagai media. Terakhir, kapang. Pertumbuhan kapang dalam media yang sesuai setelah diinkubasi pada suhu 25 ±1 derajat Celcius selama 5 hari. Baik, kita sampai pada pembahasan terakhir yaitu standar produk komersial. Yang pertama adalah alternatif pati gandum. Produk tapioka yang banyak dicari oleh konsumen adalah tapioka yang memiliki sifat fisik dan kimiawi yang hampir sama dengan pati gandum. Karena tapioka sudah lama digunakan untuk menggantikan penggunaan pati gandum dalam pembuatan kue, roti, dan produk pangan lainnya yang berbasis pati gandum. Tapioka dipilih oleh konsumen sebagai alternatif pati gandum dikarenakan biayanya yang relatif lebih murah. Yang kedua adalah faktor kesehatan dan kualitas. Konsumen lebih memilih tapioka dengan warna putih bersih dengan tekstur yang halus serta tidak terdapat bahan lain atau kontaminan seperti debu, batu, atau pasir di dalam produk tapioka tersebut untuk menghindari ketidakamanan pangan. Lalu yang terakhir adalah faktor harga. Harga merupakan faktor yang sangat penting terutama di segmen pasar pati singkong yang lebih rendah. Sedangkan di segmen yang lebih tinggi, faktor seperti kualitas dan produk yang lebih baik lebih penting daripada harga. Baik, kita sampai pada pembahasan terakhir pada kesempatan kali ini, yaitu tentang standar produk komersial. Yang pertama adalah alternatif pati gandum. Jadi produk tapioka yang banyak dicari oleh konsumen adalah tapioka yang memiliki sifat fisik dan kimiawi yang hampir sama dengan pati gandum. Karena tapioka sudah lama digunakan untuk menggantikan penggunaan pati gandum dalam pembuatan kue, roti, dan produk pangan lainnya yang berbasis pati gandum. Tapioka dipilih oleh konsumen sebagai alternatif pati gandum dikarenakan biayanya yang Demikian penjelasan tentang salah satu produk agroindustri berbasis ubi kayu, yaitu tapioka pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.